Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini yaitu bab 1, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada pembahasan bab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian bab kedua, Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Bagian pertama yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Ayo kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Pertama yaitu lafaz wa ansalna ilaika. Hukum bacaannya matsail munfasil. Alasannya karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz berbeda. Kemudian yang kedua, musyaddiqal limah. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Alasannya karena fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian yang ketiga, wa muhaimina alaihi. Hukum bacaannya izhar. Alasannya karena fathah tanwin bertemu dengan ain. Kemudian yang keempat, amma ja'akah. Hukum bacaannya yaitu mad wajib muttasil. Alasannya karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Kemudian yang terakhir, ja'alni. Hukum bacaannya yaitu mad tabi'i. Alasannya ada fathah diikuti dengan alif.
Setelah mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, selanjutnya kita menerjemahkan Quran Surah Al-Ma'idah. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, sekarang asbabun nuzul Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah Al-Ma'idah termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surah yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat Imam Ahmad, surah ini turun saat Nabi SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surah Al-Ma'idah ayat 48 ini turun berkenan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaannya ahli kitab tersebut. Kemudian selanjutnya menelaah tafsir Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Menurut tafsir Al-Misbah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak atau kebenaran. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan dan tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Selanjutnya hadis tentang berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala badiru bil a'mali syalihati fasyatakunu fitanqati qail lailil mudlimina yusbihu rajulu mu'mina aw wa yumsi kafiran wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran bainahu dinahu bi'aradim minat dunya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal salih, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, maka kita hendak melakukan 6M. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Selanjutnya, manfaat perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Ada manfaatnya, ada 6 manfaat. Yang pertama, memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, mempererat hubungan antar sesama. Itulah tadi pemaparan materi tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.